Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siska Darmawanti, NPM 1803020005, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, mata kuliah Public Speaking. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan pidato yang bertema keistimewaan wanita dalam Islam. Sesungguhnya, Islam tidak pernah melihat seorang hamba baik dari kekayaan, dari tampang ataupun dari jenis kelamin, baik laki-laki ataupun wanita, semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah amal dan ibadah setiap manusia tersebut, termasuk wanita. Wanita derajatnya sangat dimuliakan oleh Allah, seperti dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 124, yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki ataupun wanita, selagi dia beriman kepada Allah, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam surga tanpa merasakan siksa kubur. Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Islam tidak pernah membedakan seorang hamba baik laki-laki ataupun perempuan. Semua sama di hadapan Allah. Apalagi wanita yang soleh sangat diistimewakan dalam Islam. Maka tidak heran jika ada pepatah yang mengatakan sebaik-baiknya perhiasan dunia ialah wanita. Yang dimaksud adalah wanita solehah. Semoga kita semua yang ada di sini, wanita-wanita yang ada di sini, semua adalah salah satu wanita solehah tersebut. Amin Allahumma amin. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, surga ada di bawah telapak kaki ibu, dan ibu adalah seorang wanita. Maka dari itu kita harus bisa menghargai ibu kita, menyayangi ibu kita dengan sepenuh hati. Islam telah melindungi hak-hak wanita dari setiap fase. Yang pertama, ketika seorang wanita menjadi anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada semua umatnya, baik wanita ataupun pria, senantiasa menjaga dan melindungi serta memberikan pendidikan yang baik terhadap anaknya, agar kelak menjadi seorang anak yang pintar dalam urusan agama ataupun ilmu lainnya. Selanjutnya, ketika seorang wanita menjadi seorang ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru kepada semua hambanya, baik wanita ataupun laki-laki, untuk selalu menghormatinya dengan cara selalu menyayanginya, memperhatikannya, mendoakannya, dan menjauhi semua perbuatan yang dapat menyakitinya. Nah, kita sebagai anak tidak boleh berbuat kasar kepada orang tua kita, terlebih lagi seorang ibu, karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Selanjutnya, ketika seorang wanita menjadi istri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada semua umatnya untuk berbuat baik kepada istri. Teruntuk suami harus selalu menyayangi istrinya, menghormati istrinya, memberikan hak-haknya seperti memberi makan, minum, perlindungan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketika seorang wanita tidak menjadi anak, istri, ataupun ibu, Allah menyeru kepada semua umatnya untuk selalu menyayangi wanita tersebut, karena kita sebagai hamba harus menyayangi satu sama lain, menghormati satu sama lain, dan menolong satu sama lain. Suatu hari, sahabat Rasulullah SAW pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah doa wanita lebih makbul daripada doa seorang laki-laki?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Iya, wanita atau ibu
memiliki rasa kasih sayang yang kuat daripada laki-laki atau bapak. Dan rasa kasih sayang dan doa, orang yang memiliki rasa kasih sayang yang kuat tidak akan disia-siakan oleh Allah. Sungguh luar biasa, bukan? Dari penjelasan di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa banyak sekali keistimewaan yang ada dalam diri wanita dalam Islam. Di sini saya akan memberikan beberapa keistimewaan wanita dalam Islam. Yang pertama, 70 orang wanita solehah lebih baik daripada 70 orang laki-laki yang soleh. Selanjutnya, ketika seorang wanita hidup di dunia ini dan dia tinggal bersama anak-anaknya, mengajarkan ajaran agama dengan baik, maka suatu saat ketika dia meninggal, dia akan tinggal bersamaku, yaitu ya Rasulullah SAW di dalam surga. Sungguh luar biasa, bukan? Selanjutnya, surga ada di bawah telapak kaki ibu, dan ibu adalah seorang wanita. Maka dari itu kita harus senantiasa menyayangi, menghormati, serta berlaku baik kepada ibu kita. Karena ketika kita berbuat tidak baik kepada ibu kita bisa saja masuk neraka, karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Selanjutnya, ketika seorang wanita mengajarkan ajaran agama kepada suaminya, maka wanita tersebut akan dimasukkan surga terlebih dahulu daripada suaminya. Nah, di sini ketika seorang laki-laki telah menjadi imam dan memiliki istri, maka laki-laki itu wajib memberikan ajaran agama kepada istrinya, seperti sholat, mengaji, dan lain-lain. Dan ketika seorang suami tidak mampu menjalankan kewajibannya, dan istri mampu menolong suaminya dengan membantu mengajarkannya, maka istri tersebut akan masuk ke dalam surga terlebih dahulu daripada suaminya. Selanjutnya, ketika seorang wanita sedang hamil, maka Allah akan memberikan 1000 kebaikan baginya dan akan menghapuskan 1000 keburukan bagi wanita tersebut. Selanjutnya, ketika seorang wanita merasa sakit karena dia mau melahirkan, maka Allah akan memberikan pahala bagi wanita tersebut seperti orang yang sedang beristizat di jalan Allah. Sungguh luar biasa, bukan? Selanjutnya, ketika seorang istri melayani suaminya ketika pulang kerja dengan lelah, lesu, maka istri tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang sedang beristizat di jalan Allah. Selanjutnya, 70 orang wanita solehah lebih baik daripada 70 wali yang soleh. Selanjutnya, yang terakhir, ketika seorang istri memperlakukan suaminya dengan baik tanpa ada yang dengki dan dusta, maka wanita tersebut akan diberikan pahala seperti orang yang menjalankan sholat 12 tahun lamanya. Inilah tadi beberapa keistimewaan wanita yang ada dalam Islam. Maka bisa kita tarik kesimpulan dari pidato yang saya sampaikan pada hari ini. Islam tidak pernah memandang hambanya baik dari kekayaan, tampang, ataupun jenis kelamin. Semua itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan hanyalah amal perbuatan dari setiap hambanya. Maka dari itu kita sesama manusia harus selalu menanamkan pada diri kita untuk saling cinta, mencintai, sayang, menyayangi, saling hormat, menghormati. Oke, sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon ampun, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.